Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setia, warga MI Ketapang. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya ingin bagikan tentang informasi kunci penting, salah satunya kesejahteraan. Nah, bagaimana kesehatan kita? Ini mendatangkan kesejahteraan. Luar biasanya produk PT GMA ini harga kaki 5, kualitas bintang 5. Nah, inilah luar biasanya. Oke Bapak Ibu, bagaimana tentang kesejahteraan? Nah, dalam sebuah bukunya Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki ini siapa? Robert Kiyosaki ini adalah salah satu konsultan keuangan ahli dunia. Nah, beliau mengatakan bahwa ternyata di muka bumi ini paradigma orang bekerja itu 85% menggunakan pola yang pertama. Nah, pola yang pertama itu bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kita selalu bekerja untuk mendapatkan income. Income ini mendapatkan impian. Ini adalah pola 1. Dan ada pola 2. Pola 2 ini kita bekerja membangun aset. Aset inilah yang mendapatkan penghasilan, dan penghasilan inilah untuk mendapatkan impian. Nah, mengapa Bapak Ibu dengan pola 1 dan pola 2? Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki adalah ketika kita ini bekerja untuk income atau untuk penghasilan, untuk menggapai impian, banyak titik kelemahan. Ya, titik kelemahannya ketika kita sakit, ketika kita tua, itu titik kelemahannya. Nah, ketika kita meninggal, kalau seandainya kita menjadi seorang pedagang, akhirnya kita pedagang yang ternyata akhirnya tokonya kebakaran. Nah, inilah titik kelemahan, kita tidak bisa bekerja lagi, income tidak dapat, impian hilang. Berbeda dengan ketika kita bekerja membangun aset. Aset inilah yang menghasilkan penghasilan, penghasilan inilah yang menggapaikan impian. Nah, mengapa Bapak Ibu ketika Anda sakit, tua, ya suatu saat meninggal, tetapi ketika aset Anda berjalan, ini tetap menghasilkan uang untuk kehidupan keluarga kita. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki itu pola 1 dan pola 2 itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat diagram di situ bahwa ada simbol yang bernama E, S, B, dan I. Nah, pola 1 itu adalah ketika kita menjadi seorang simbol E itu artinya employee Bapak Ibu, employees, atau kita bekerja. Nah, bekerja itu bagi 3, seorang profesional, seorang karyawan atau pegawai negeri, ataupun buruh. Nah, profesional itu siapa? Profesional ini general manager, director, terus kalau di pemerintahan itu bupati ataupun kadis, itu adalah profesional. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki adalah ketika kita menjadi seorang profesional di bidang pekerjaan, semakin tinggi jabatan kita, maka kita akan semakin sibuk. Ketika sibuk, kita punya rumah yang menikmati pembantu. Kita punya mobil yang menikmati supir. Kita punya kolam renang yang menikmati orang lain, atau mungkin peliharaan kita. Nah, itulah dengan simbol E atau employee. Nah, ini polanya tetap pola 1, adalah bekerja untuk income gapai impian. Itulah titik kelemahannya, semakin tinggi jabatan, maka akan semakin sibuk. Nah, menurut bukunya Robert Kiyosaki, dalam bukunya The 10 Kuadran, ada simbol S. S ini lebih bagus daripada menjadi seorang employee atau pekerja. S ini adalah self-employed. Self-employed ini siapa saja, profesinya mereka pengacara, artis, dokter, ya terus pedagang, yang pemilik toko. Nah, penjahit itu adalah seorang employee. Otomatis kehidupan mereka akan lebih baik, dan waktu mereka sendiri yang mengatur. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh orang-orang ketika menjadi seorang self-employed. Tapi polanya adalah tetap pola 1, bekerja untuk mendapatkan income tadi untuk mendapatkan impian. Nah, titik kelemahannya ingat ya, 1, kita suatu saat sakit, suatu saat kita tua, suatu saat kita meninggal, ataupun kita punya toko-tokonya kebakaran, maka semua itu akan berjalan, otomatis kita tidak dapat bekerja lagi, income kita pun berhenti, impian artinya terlupakan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Robert, pola 1. Ini yang dilakukan oleh rata-rata orang. Nah, hanya 15% ini orang di atas rata-rata yang menggunakan pola 2. Pola 2 ini adalah bekerja membangun aset. Aset inilah yang mendapatkan impian. Impian akhirnya terselesaikan karena asetnya berjalan. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki, di bukunya The 10 Kuadran itu ada simbolnya B. Nah, Anda bisa pelajari di situ. Anda lihat B ini artinya business owner. Nah, pelaku bisnis yang mandiri atau investor. Nah, bagaimana dengan program B? Nah, program bisnis ini orang pemilik perusahaan bersistem. Anda punya modal, Anda punya tempat, Anda berani berisiko, Anda bangun sistem. Artinya kita bangun sebuah perusahaan bersistem. Banyak PT-PT yang berjalan dengan sistem. Agur Indomas, terus Indofood, nah terus Sampurna, itu adalah perusahaan yang bersistem. Nah, karena modalnya besar, terus risikonya juga besar, harus punya tempat dan
harus bangun sistem, artinya tidak semua orang di muka bumi menggunakan pola yang tadi. Pola 2 tadi kan, ingat ya, bekerja, bangun aset, aset menggapai impian, impian untuk mendapatkan sesuatu hal. Tidak semua orang bisa memilih membangun sebuah PT, hanya segelintir orang atau sekelompok orang. Nah, jadi kata Robert dalam Kiyosaki, untuk sementara lupakan dulu, karena kita tidak punya modal miliaran, ya kan? Atau kita ambil langkah yang kedua, kita beli franchise. Nah, beli franchise ini artinya kita beli franchise, contoh McDonald, terus kita bangun hotel yang berskala bagus, Meridian namanya kan. Nah, terus kita beli pom bensin, nah itu salah satu franchise. Nah, terus kita beli Pizza Hut, nah ini kan franchise. Atau skala kecil lagi kebab Habibi atau kebab Turki, nah ini franchise. Artinya semua sistem sudah berjalan, tempat harus ada, kan seperti itu ya, dan juga cukup modal. Nah, kalau kita beli McDonald itu saya dapat informasi kita beli brand dan semua sistem berjalan di luar tempat itu sekitar 1 miliar di luar tempat, ditambah dengan tempat. Tetapi dipastikan insya Allah rezeki itu akan berjalan, itu adalah franchise. Nah, tidak semua pilihan orang bisa membeli yang namanya franchise ya, atau waralaba, beli waralaba. Nah, ini yang dikatakan Robert Kiyosaki, artinya tidak semua orang bisa memilih itu. Nah, ada pilihan yang ketiga kata Robert, jikalau Anda tidak punya modal besar, jikalau Anda bukan keturunan orang kaya, tidak punya garis-garis warisan karena harus ada yang dijual, Anda tidak punya pilihan lain kata Robert, selain kita di personal franchise atau network marketing. Nah, network marketing ini kita garis bawahi. Tapi banyak orang ternyata anti dengan network marketing. Nah, kalau Anda anti dengan network marketing bukan masalah jikalau Anda keturunan orang kaya. Karena konsep network marketing ini Bapak Ibu, konsep cara orang kaya yang membuat kita bisa melipat gandakan waktu. Karena orang-orang yang membangun PT, terus orang-orang membeli franchise seperti beli McDonald, beli pom bensin, itu mereka melipat gandakan waktu dengan asetnya. Nah, Tuhan itu maha adil. Setiap kita punya waktu 24 jam per hari. Ya, tapi kenyataannya kemampuan kita bekerja sendiri ikut orang lain, entah kita ini jadi karyawan, entah kita jadi buruh, itu maksimal cuma 10 jam. Nah, 14 jam itu adalah waktu yang tersisa. Nah, sementara orang-orang pemilik PT atau pemilik franchise, mereka mengeksponensialkan waktu, mereka punya karyawan, mereka punya tenaga kerjanya bekerja untuk mereka. Anda bisa bayangkan, jikalau karyawan mereka itu punya 100 orang dan satu orang itu kerja 8 jam, artinya pemilik franchise ini atau pemilik aset ini bekerja 800 jam. Itulah yang membuat kita kaya. Nah, bagaimana kita mau menyusul? Sementara kita cuma kerja 10 jam, mereka kerja minimal 800 jam. Artinya mereka punya aset. Nah, disinilah network marketing itu hanya sebagai kendaraan. Sebagai kendaraan untuk melipat gandakan waktu dengan modal murah. Risikonya apa Bapak Ibu? Risikonya cuma ditolak orang. Produk, kalau memang kita tertarik dengan PT GMA, otomatis kan kita merasakan manfaat produk. Artinya tidak ada risikonya ditolak orang. Toh ketika kita main di rumah orang, kita dikasih kopi, kita dikasih minum, teh, kopi, susu, dan sebagainya. Artinya risikonya nggak ada Bapak Ibu di network marketing. Nah, hanya network marketing ini adalah sebagai sarana kendaraan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kata Robert, jangan berhenti dengan kuadran kiri. Seandainya saat ini Anda pemilik toko, seandainya Anda sekarang jadi karyawan, Anda jangan berhenti, Anda tetap bekerja untuk artinya begini, artinya ketika Anda bekerja ikut orang lain atau pemilik toko dan usaha lain, Anda aman dari segi keuangan dulu untuk kehidupan Anda. Tapi di bisnis sebelah kanan, inilah Anda membangun aset. Ya, ketika aset Anda berjalan dan itu penghasilan Anda sudah 20 atau 40 atau 100 kali lipat, silakan Anda berhenti pada pekerjaan Anda. Ya Bapak Ibu ya, nah ini informasi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah investor. Nah, siapa-siapa para investor pemegang saham, itu investor. Terus Anda beli sebidang tanah, terus tanah tadi Anda petak-petak, terus Anda menjadi seorang properti perumahan. Karena pastinya tanah ini tidak ada turun Bapak Ibu. Tanah yang Anda punya itu akan setiap bulan, setiap tahun itu akan naik. Nah, Anda jadi seorang properti, terus disitulah Anda jadi investor. Atau Anda bekerja sama dengan sebuah perusahaan lain, Anda punya uang, Anda beli saham, itu adalah investor. Nah, tapi tidak semua orang punya pilihan. Nah, saran saya, Bapak Ibu, kenapa dengan program network marketing, artinya pilihan kita hanya di bisnis, langkah ketiga ya Bapak Ibu. Yang ketiga ini, cara membangun asetnya itu adalah, pertama, kita
membangun sebuah perusahaan bersistem, otomatis kan kita beli macam-macam lah. Perusahaan bersistem ini Anda harus berani beresiko, Anda harus punya tempat, seperti itu. Nah terus Anda harus punya modal, Anda harus bangun sistem, itu adalah membangun personal franchise atau membangun perusahaan bersistem dengan cara membangun aset. Nah yang kedua kita membeli sebuah franchise. Nah atau franchise itu tadi yang dikatakan teman-teman kita itu, kita membeli sebuah nama brand namanya seperti McDonald, terus kayak Pizza Hut, atau yang skala kecil itu kebab Habibi atau kebab Turki. Nah ini adalah franchise yang kita beli. Atau yang ketiga, karena kita tidak punya modal besar, kita membeli sebuah personal franchise atau network marketing. Karena apa Bapak Ibu, modalnya kecil, sistemnya sudah berjalan, sudah ada, tinggal kita mengerjakannya. Nah itu adalah personal franchise Bapak Ibu. Nah artinya tinggal kita mau tidak mengerjakan hal-hal seperti itu. Nah mengapa Bapak Ibu dengan personal franchise? Personal franchise ini modalnya betul-betul kecil, tinggal kita menjalankan usahanya. Ini adalah personal franchise. Nah tinggal tidak tertarik atau tidak itu adalah pilihan Anda, tapi ini adalah salah satu solusi bagaimana kita membangun sebuah personal franchise di network marketing. Nah kenapa dengan network marketing Bapak Ibu? Network marketing ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kebebasan waktu, bisa meraih penghasilan tanpa batas, sukses berkah selamanya, insya Allah. Nah jadi bagaimana caranya Bapak Ibu ketika Anda ingin tertarik membangun aset bersama teman Anda atau rekan kerja Anda yang mengundang Anda, otomatis Anda tidak jangan khawatir ketika Anda tidak bisa bicara, ketika Anda tidak bisa menjelaskan, karena Anda tertarik dengan sebuah tim sebetulnya, artinya dikenalkan oleh tim bisnis. Nah di tim bisnis kami ini bernama tim bisnis strategi. Dari tim bisnis ini Bapak Ibu, Anda dikenalkan 2 perusahaan, ya, satu perusahaan PT GMA atau Garuda Mas Anugrah, yang kedua adalah perusahaan support system. Nah tentang perusahaan PT GMA ini pastinya adalah tentang supply produk, menghitung omset dan bonus, dan administrasi jaringan itu adalah tugas perusahaan. Jadi itu jangan khawatir karena sudah sistemnya berjalan. Nah yang kedua tentang support system. Ya ketika Anda dikenalkan oleh tim Anda atau orang yang menjelaskan kepada Anda, artinya kita punya support systemnya. Nah support system ini kita ada pelatihan tentang leadership training, terus ada tentang entrepreneurship, pengembangan sumber daya manusianya, sistem untuk sukses secara efektif dan efisien, itu sudah ada support sistemnya Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Nah terus ada tim bisnisnya. Nah tim bisnis inilah yang memperkenalkan bisnis PT GMA. Terus ada support sistemnya, itu adalah timnya, artinya kita di sini bermitra bisnis, tidak ada anak buah. Ya hanya kebetulan tim-tim Anda itu yang menggunakan itu hanya kenal lebih dulu. Nah itu adalah tentang kekuatan sebuah bisnis network marketing Bapak Ibu. Nah terus lagi, apa keuntungannya Bapak Ibu ketika kita memilih di network marketing? Yang pertama, kenapa kita memilih network marketing, tidak membeli franchise? Karena memang kita bukan anak orang kaya atau bukan generasi pewaris. Nah kalau Anda bukan generasi pewaris, memang tidak punya pilihan lain untuk melipat gandakan waktu Anda bekerja mencapai ribuan jam. Ya ketika Anda sponsori 1 orang, 2 orang, dan mereka bekerja 1 jam, bayangin kalau Anda punya 1000 member atau 2000 member atau 2000 mitra otomatis, dan kita latih dan sebagainya, mereka bekerja 1 jam setiap hari, artinya Anda bekerja 2000 jam. Nah sementara orang-orang pemilik aset seperti pembensin, mereka ingin melipat gandakan 1000 jam, otomatis mereka harus membangun pembensin yang beberapa titik dengan mungkin karyawannya 20 orang kalau dikalikan 5 adalah yang baru 20 orang dikalikan 5 baru 100 orang. Anda bayangin membeli sebuah pembensin itu berapa miliar. Hanya untuk melibat gandakan waktu 20 dikali 8 jam berarti 160 jam. Modalnya miliaran. Nah di network marketing Anda bisa memilih. Dan mengapa Bapak Ibu? Karena modalnya sangat terjangkau bagi siapapun. Ya terus produk yang dipasarkan berkualitas, dapat bimbingan sampai berhasil, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Jangkauan pasarnya sangat luas, bisa membantu banyak orang untuk meraih penghasilan tanpa batas, berpotensi meraih penghasilan tanpa batas. Inilah kekuatan network marketing. Dan tip memilih network marketing yang bagus itu, yang pasti Bapak Ibu, pertama adalah kita lihat dulu profil company-nya. Nah kata Robert Kiyosaki dalam bukunya The 10 Kuadran, ya kenapa disarankan di network marketing, karena kita memang bukan generasi pewaris, kita adalah generasi pejuang.
Anda tidak punya pilihan lain ya untuk melipat gandakan waktu adalah dengan konsep network marketing. Ada beberapa syarat menurut Robert Kiyosaki. Nah, syarat yang pertama Anda lihat dulu legalitas perusahaan, pemiliknya siapa dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah prosedur kualitas produk ini bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Kalau bermanfaat otomatis habis pakai dan harganya terjangkau. Terus sistem kompensasi bonus yang bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu atau adil. Nah, yang keempat adalah adanya support system yang memberikan edukasi bimbingan setiap mitra dan kesuksesannya. Artinya orang-orang yang punya kompeten. Nah, jikalau beberapa syarat ini ada, berarti network marketing itu bagus. Nah, kenapa saya sarankan dengan PT GMA Bapak Ibu ya, dengan PT GMA? Karena PT GMA ini sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah kita Bapak Ibu. Legalitasnya jelas sekali PT GMA ini. Ya, Anda tinggal pelajarin. Nah, Anda pelajarin bagaimana cara legalitasnya, manfaatnya dan sebagainya, karena legalitasnya sangat jelas. Dan perusahaan ini dibangun oleh kita bicara tentang private company. Private company di sini pemiliknya ini ada beberapa orang. Salah satunya adalah Kiai Effendi Khairi atau Gus Coy. Nah, Gus Coy ini salah satu tokoh nasional. Beliau ini anggota Dewan DPRD Pusat beberapa kali. Nah, beliaulah membangun usaha ini karena bersama rekan-rekannya, salah satu Bobi Utomo, terus Bapak Susilo, Bapak Yudianto dan Ibu Asyang, dan mereka berlima inilah membangun perusahaan PT Garuda Mas Anugrah. Dan legalitasnya sangat jelas Bapak Ibu. Legalitasnya sangat jelas, ada NPWP, terus ada juga Balai POM-nya tentang produk kesehatannya, dan Anda sudah tahu ya produk-produknya bekerja sama dengan Bapak Nugroho sebagai Ketua Apoteker Indonesia. Terus ada produk, memang ini produk revolusioner, ada GT ya, Garuda Telang, yang dimana Garuda Telang ini dibuat dari bunga telang, terus kulit manggis yang namanya sempon dan gagang merah, dan manfaatnya banyak sekali. Terus ada lagi Peos Mouth Spray, obat tetes pertama kali di dunia sistem semprot. Kalau tadi GT tadi sistem tetes pertama di dunia, sementara Peos Mouth Spray ini adalah semprot pertama kali di dunia yang bisa menyembuhkan luka lambung Anda. Nah, yang ketiga Peos Message Oil. Kalau Anda sakit pinggang, masuk angin, karena ini aromaterapinya luar biasa. Terus juga ada kopi, ya Garuda Kopi, ini juga luar biasa. Terus juga ada Pesis Moist Oil untuk kit bayi. Nah, ini ada beberapa produk. Nah, insya Allah akan berkembang terus karena visinya perusahaan PT GMA adalah mensejahterakan mensehatkan masyarakat Indonesia, khususnya dunia, khususnya Indonesia juga. Nah, yang kedua mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah yang luar biasa supaya kita berkah bersama. Banyak orang sukses di luar sana, mungkin dia sendiri, tapi di bisnis ini, di PT GMA, kita bisa sukses membantu orang lain dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain agar menjadi manusia yang sempurna. Oke, itu dulu informasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.